صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله مبتدئ البدائع ومصطنع الصنائع وشارع السنن والشرائع الذي شمل إحسانه ولطفه وعم اتصاله وعتبه. أحمده على نعمه الغزال وأشكره على نسمه المدرار وأستغفره للذنوب والأوزار وأتوكل عليه في نوازل الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله له بالحضور والإقرار شهادة صادقة الإدمار والهة الإظهار أنه لا شريك له رب مكة والزوار والبيت والأصدار والحرم والأشعار والرامين بالجمار والمتكفلين بالتلبية والاستغفار والمتحاجين بالأسحار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المختار أرسله من أكرم نذار وأزكى منصب وقرار الهادي إلى أوضح مدار الداعي إلى دار القرار الهادي بداعي الكفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Hari ini tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, yang mana setelah 9 hari kita berjuang melawan hawa nafsu kita, mengamalkan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mendapatkan cinta serta perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qala wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Yang mana maknanya tiada hari yang mana amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan para sahabat bertanya, meskipun berjihad di jalan Allah ya Rasul? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, meskipun berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyawa dan hartanya dan tak kembali itu semua sedikit pun, maksudnya telah sampai meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hari ini tepat pada tanggal 10 Zulhijjah ini yang juga disebut Idul Kurban, yaitu Id yang bermakna kembali ke tempat semula, dan kurban artinya diambil dari quraba yang mana bermakna mendekatkan diri, dan kurban artinya menjadi semakin dekat. Dan Idul Kurban memberikan pesan kepada kita bahwa pada saat kita kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar kembali kepada Allah, melainkan kita kembali dalam keadaan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk menempuh pendekatan yang sangat dekat dengan Allah, ada 3 cara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dengan cara diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan hakikatnya haji ialah al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah.
Dan di dalam Arafah tak hanya disebut dengan Arafah, melainkan disebut dengan al-wuquf di Arafah, yang mana maknanya berdiam diri di padang Arafah. Maksudnya duduk berdiam diri, merenungkan, berusaha menyadari akan setiap kesalahan yang pernah diperbuat, mengenali Allah Subhanahu wa taala, serta mengintrospeksi diri, mencari sebab apa yang selama ini menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama ini menjadi sebab dirinya malas untuk beribadah kepada Allah, selalu condong untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan ketika dia sudah berdiam, menyadari, akhirnya ia pun mendapatkan sebabnya, yaitu yang datang dari hawa nafsunya sendiri. Dan pada hari ke-9 dia kerjakan itu, kemudian dia berpindah tempat, tepatnya pada hari ke-10, dan ia pun tersadar akan sebab yang selama ini menjauhkannya dari Allah, datang dari hawa nafsunya. Hawa nafsu disebut juga aqabah. Dan ia pun datang ke Muzdalifah. Ia pun berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Kalau sudah tuntas di Arafah dan ia pun sadar bahwa selama ini ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun menemukan penyebabnya, dan ia pun berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia pun pergi ke Mash'aril Haram di Muzdalifah, dan ia pun berkomitmen, bertaubat untuk meninggalkan segala macam bentuk nafsu yang selama ini menjauhkannya dari Allah. Dan ia pun mendatangi jamaah, dan ia pun melempari semua sebab itu yang berasal dari nafsunya yang disebut aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka lepaslah semua sebab yang selama ini menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun semakin dekat dengan Allah, berjanji kepada Allah, menghadap ke arah Ka'bah seraya mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Dan pada saat itu ia pulang ke negeri tempat asalnya dalam keadaan bersih. Hilanglah semua sifat-sifat buruk yang selama ini menjauhkannya dari Allah, berganti menjadi sifat-sifat yang baik, dan sifat baik yang timbul dari dalam diri seorang disebut bir, dan juga yang melekat di dalam diri seseorang disebut mabrur. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang dapat merubah sifat orang yang berhaji tersebut menjadi lebih baik, maka tak ada balasan yang setimpal untuk orang yang berhaji tersebut melainkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang berhaji dapat mendapatkan pahala yang besar dan pulang dengan keadaan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cara yang berikutnya yaitu Allah memahami bahwasanya tidak semua hambanya terpanggil ke tanah suci. Akhirnya Allah siapkan cara yang kedua, yang berbeda caranya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu uluhiyah. Disebut juga kurban. Bahkan diserupakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya, jika yang di Mekah sana pada saat mengenakan pakaian ihram, mereka dilarang untuk memotong kuku, rambut dan sebagainya, karena Allah ingin hendak mengampuni si hamba dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka jangan sampai itu semua terlepas sebelum mendapatkan ampunan. Dan yang hendak berkurban pun, yaitu pada saat ia menyiapkan hewan kurban, sesuai dengan sabda Nabi, jika masuk tanggal 1 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mencukur rambut ataupun kukunya, karena Allah mengampuni semua dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan juga cara yang berikutnya, yaitu, ya Allah, kami yang selama ini belum terpanggil untuk pergi haji, dan kami pun belum mampu untuk berkorban, maka apa yang harus kami perbuat? Nabi SAW mengatakan, menganjurkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Bukankah mereka yang berhaji wukuf, berdiam diri, mengintrospeksi diri di Arafah yang selama ini menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita pun di sini sama, pada hari
dengan cara berbeda, yaitu berpuasa pada hari Arafah. Dengan berpuasa akan lebih khusyuk, lebih nyaman untuk kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, sehingga yang berhaji dan berkurban berpeluang mendapatkan ketakwaan. Maka yang berpuasa pada hari Arafah dengan muhasabah dan mengintrospeksi diri, sehingga menjadikannya hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berpeluang juga untuk mendapatkan takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah tiga jalan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat pulang ke hadapan Allah, yakni pada saat kita wafat nanti, kita pun wafat dalam keadaan dekat dengan Allah dan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dicintainya. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Raghman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ibadallah, ittaqullaha min simanil lagwi wa hudulil khabar. Intahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa hdil al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-mu'min wahdul man khadala din Muhammad. Waj'al Allahumma baldatana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'ir buldan al-muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i